sempet aku takut sendirian, aku takut kesepian. Kayak aku tuh bergantung banget sama pasangan. Kayak aku butuh teman cerita, aku butuh apa ya? Aku butuh kasih sayang gitu dari dia saat itu ya. Tapi ketika Allah mencoba kasih pelajaran hidup supaya aku tumbuh menjadi manusia yang lebih tough lagi, naik level, ya ini semua akhirnya yang membuat aku immune akhirnya. Dan aku bersyukur. Kamu bersyukur karena kamu dulu sempat bergantung pada manusia, mengharap cinta dari manusia, dan ternyata itu nggak ada. Iya, seasonal. Tapi ini kemarin karena nggak bisa keluar rumah, nggak bisa aktivitas, dan sebenarnya ini edisi rindu anak juga sebenarnya, masuk anak kecil. Jadi ya karena belum tahu anak di mana, kalau mereka kan orang tuanya nggak tahu di mana. Kalau aku nggak tahu anakku di mana, bisa komunikasi tapi nggak tahu di mana. Jadi ya harap bisa inilah melepas rasa rindu sama anak kecil. Tadi sempat gendong juga anak kecil. Touching sama mereka. Ya, rindu sih. Aduh mau nangis. Tapi ada kebahagiaan sendiri gak sih buat kamu ketika bisa Berbagi. bukan cuma materi tapi berbagi senang segala macamnya gitu. Alhamdulillah sih dari dulu orang tua juga ngajarin gue selalu berbagi siapapun. Dan tentunya pasti ada kepuasan sendiri gitu kan ketika bisa memberikan dan berbagi ke orang lain. Tadi sempat interaksi ngajarin anak ngaji juga, itu gimana tuh? Masya Allah sih emang, karena dari dulu sebenarnya aku pengen buka rumah Quran juga, kayak ngeliat anak-anak kecil bisa ada hafalannya gitu kan, apalagi kayak ngeliat anakku juga ada hafalannya, kayak ngerasa senang aja sih. Dan untuk hari Kan itu kayak ngeliat generasi selanjutnya itu gimana. Dan untuk hari ini memang sengaja disempatkan waktu ke sini Insanul atau seperti apa sih, atau dadakan atau sudah? Dadakan sih sebenarnya. Untuk masak rendangnya juga kasihan. Satu harian belum tidur katanya. Pertama kali datang ke panti atau sebelumnya udah pernah? Oh, beberapa kali alhamdulillah memang jadi kegiatan rutin, tapi memang karena kemarin sempat ada case, kali ini baru pertama kali setelah case-nya. Oke, tadi ada yang menarik nih. Mereka mendoakan Insanul sehat, Mawar sehat, Inara sehat juga. Gimana saat didoakan anak? Hai guys, aku mau bahas nih ya soal anak ya. Tahu dong berita adikku kan yang lagi rame masalah perdebatan hak asuh anak ya. Ada sebagian orang di luar sana ya, ini netizen ya, aku lagi bahas netizen. Kenapa sih punya pandangan ya? Mereka biasa ya, pro dan kontra itu biasa ya. Suka nggak suka sama orang itu juga hak kalian gitu. Cuma di sini ada hal yang nggak banget aja menurut gue gitu ya. Ada banyak komentar, ada komentar lah ya. Biasa yang pro, mungkin pro ke pihak sana gitu kan, nggak masalah juga buat gue. Cuma kenapa harus kalian berkomentar kalau misalnya kalian support itu ya, kalian support itu anak-anak, misalnya ya hak asuh anak jatuh ke tangan adik gue. Itu kalian support emang agamanya, agama keluarganya Virgon. Hey dengerin ya. Mau agama gue Buddha gitu, mau agama gue Hindu, mau agama gue Kristen, mau keluarga gue non Muslim, memangnya kenapa? Masalahnya di mana? Jadi orang itu sayang, peduli ya, care ya, maksudnya sayang, peduli, baik itu nggak mesti satu iman ya. Berbuat baik itu nggak mesti satu iman. Kasihlah sesama manusia, menolong sesama manusia ya, tanpa harus satu iman. Terus maksudnya kalau misalnya tidak satu iman, terus kalian berhenti udah nggak usah peduli gitu. Udah bodo amat lah karena mereka gak satu iman gitu. Kocak sih.
Jujur kocak. Jadi itulah kalian ya, yang punya pemikiran itu, pikiran kalian tuh sangat dangkal ya. Terus pikiran kalian tuh sempit ya. Makanya diperluas, pola pikir tuh diperluas. Gimana kalian mau maju gitu. Lagian ya, semua agama itu ya mengajarkan hal-hal kebaikan ya, semuanya tanpa terkecuali. Jadi aku nggak suka banget kalau orang tuh nolong orang, baik sama orang, berkumpul harus gitu, harus banget gitu satu iman. Hah? Lucu kalian, lucu yang punya pemikiran itu lucu. Gua nggak setuju. Coba kalian setuju apa enggak? Apakah berbuat baik terhadap orang lain harus satu iman? Hah? Atau tidak perlu melihat keyakinan, tetapi kalian dari hati nurani kalian memanusiakan manusia. Tanpa harus melihat satu iman, kalian bisa berbuat baik. Alangkah baiknya jika kalian bisa berbuat baik tanpa melihat keyakinan, kesamaan keyakinan. Itu sih. Guys, ini ada info terkait talak Nara via WhatsApp. Insanul bongkar fakta hubungannya yang sebenarnya sekarang, guys. Inara Rusli di Insanul video CCTV ya, selingkuh. Insanul pasrah kehilangan Mawa dan Inara, katanya gitu, guys. Nah, ini infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin Reaction. Ini adalah channel kedua aku, guys. Jadi jangan lupa bantu subscribe ya. Yang pertama itu ada Uki Kelvin. Nah, ini ada channel kedua. Jadi aku berita Inara dan ada akan pindah ke sini ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Kita reaction seperti biasa ya. Mas Insanul, beredar kabar katanya si V susah menghubungi Inara karena handphonenya dipegang sama Mas Insan. Itu benar nggak sih, Mas? Sorry Mas, boleh agak keras Mas? Ngomong apa guys, ini nggak jelas sama sekali, suaranya putus-putus ya. Oh iya. Iya, iya. Bapak nggak jelas suaranya. Tetap. Lu pakai earphone deh. Iya, iya, udah. Sip. Nah, jauhin dikit. Ya. Hal tersebut sebenarnya itu tidak benar, karena aku sudah beberapa kali juga mengingatkan bahwasanya password saya sudah mau tahu bisa jadi dengan melakukan orang itu mengambil benar-benar mengkonsumsi karena ini aku atau kita lagi soalnya kalau dibilang HP-nya sama apalagi HP megang WhatsApp-nya aku nggak tahu isinya passwordnya juga nggak tahu apa. Oh, dia bilang pasportnya nggak tahu apa katanya. Cuma aku nggak begitu jelas ya ngomong apa ya guys ya. Waduh. Mawa membongkar bahwa Insan nekat membawa Inara Rusli, sang istri siri, masuk dan menempati istana yang dulu ia bangun bersama sang suami. Tak berhenti di situ, sebuah plot twist membagongkan terjadi di balik layar hukum. Insanul Fahmi yang sebelumnya mengemis maaf, tiba-tiba menghapus video permohonan maafnya dan tertangkap kamera sedang menyusun kekuatan bersama pengacara ini. Apa nih, video permintaan maaf Insan sudah dihapus di IG-nya. Curiga besok-besok foto istri dan anak diarsipkan lagi. Emang udah nggak niat buat minta maaf sih ya. Jangan semangat terus ya Mawa gitu guys. Nara Rusli dalam satu meja. Apakah ini sinyal perang total melawan istri sah? Atau ada skenario besar untuk menjebak salah satu pihak? Dan dengarkan jeritan hati netizen yang membara. Suami macam apa yang bawa selingkuhan ke rumah istri sah? Itu bukan khilaf, itu kurang ajar. Waduh. November ke Desember, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Ya, video call Apa nih, Inara Insanul nikah siri siap bubar katanya gitu guys. Waduh. itu pada saat anak-anak lagi di sekolah. Jadi dia bisa video call. Dan pada saat sebelum
Inara ke Komnas HAM, ke Komnas Anak, dia mampir dulu ke sekolah anak dan itu bisa bertemu anak, dia bisa nyuapin, bisa berpelukan, bisa mencurahkan kasih sayang di sekolahan dan itu juga diawasi gitu loh. Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada V untuk dikembalikan anaknya. Balikin dong anaknya, karena kan dia adalah ibunya, selain pemegang hak adona, anak-anaknya juga masih di bawah umur. Seperti itu. Nah, sampai detik ini V tidak kunjung untuk mengembalikan anaknya kepada Inara. Ya, kalau dari apa yang disampaikan di media sosial tentang Ihsanul ingin balik lagi ke Mawa, itu adalah benar adanya. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, dan apa yang disampaikan itu adalah benar. Balik lagi, kalau ada yang harus dipilih ya dalam keadaan situasi yang harus dia pilih, tentunya itu dari Ihsanul sendiri, bukan dari kita, karena saya di sini hanya mensupport aja dengan keadaan supaya dia bisa balik ke Mawa karena dia yang pengen, dia yang mau, dia yang nawaitunya dia adalah mau balik ke Mawa, itu yang kita support. Sebetulnya Waduh. Ini penampilan Mawa dianggap mulai niru Inara Rusli. Iya, mulai obses sama gayanya Inara ya. Kelihatan banget dari make up-nya. Orang bercadar mah harusnya nggak boleh terlalu mencolok riasan matanya gitu guys. Oh iya, dia dadanya. Mungkin dia ada endorse guys. Jadi mungkin endorse mungkin alis atau mungkin eyeshadow gitu make up-nya. Jadi mungkin ya yang dilihat cuma seperti itu ya guys ya. Tuh guys ya. Wajahnya ada merah sedikit ya. Ingin mediasi ya mungkin mungkin menyetujui juga sih mediasi antara mereka gitu, sebagai suami ya. Ya, menurut aku ya dalam konteks ini menurut aku ya nggak ada yang salah dengan mediasi ya, karena memang tujuan kita stok sedari awal memang pengennya damai-damai aja sebenarnya. Kalaupun memang ada yang menginginkan apa gitu kan, kalau misalnya kita bisa tabayun ya bisa ngobrol gitu kan, nggak harus sampai konflik. Jadi memang kita mengutamakan perdamaian, dan menurut aku apapun yang tujuannya perdamaian silahkan. Mungkin nggak kamu akan ikut mendampingi, mungkin ya kira-kira? Nggak sih, aku menghargai itu ranah mereka, aku sangat menghargai, jadi ya biar diselesaikan oleh mereka, dan menurut aku ya aku nggak ikut-ikut. Jadi setuju lah ya katakanlah, kadang kan didampingi juga oleh Komnas Anak ya. Pokoknya di sini kita membantah bahwa dari saksi Y ini mengirimkan video tersebut ke berbagai pihak. Dia tidak ada mengirimkan ke Virgon, tidak ada mengirimkan ke siapa-siapa, dan memang terbukti video ini yang memperoleh adalah saksi A, tidak ada dari yang lain. Udah 3 bulan lebih. Oh, berarti setelah kasus ini Mbak Yuni yang resign atau Mbak Yuni dikeluarkan oleh resign? Oh, alasannya apa Mbak resign? Enggak, karena pengen resign aja. Bahwa masih di sana, Sanulnya udah tinggal di sana atau tidak, kurang tahu saya. Orang rumah itu kan tahu ya, kalau di rumah itu ada terkait pekerjaan proyek dengan saksi I. Nah memang di atas itu berdasarkan keterangan saksi ini memang ada suara-suara aneh gitu. Cuman dalam keterangan ini ya terkait ngobrol lah, cuman sampai tengah malam. Nah makanya itu saat cerita ke saksi A, baru saksi A yang mengambil rekaman CCTV tersebut. Dia juga penasaran, ini kan yang di lantai 3 itu kan hanya mereka berdua ya. Makanya dari rasa penasaran itu aja, makanya bercerita kan ke sesama karyawan di rumah dengan saksi A. Dan selanjutnya saksi A ini mengambil tindakan sendiri, langsung mengambil CCTV memorinya itu. Waduh, itu dia guys ya. Siapa dia ya? Dan menurut kalian gimana terkait info dari Inara Rusli, Mawa, dan Ihsanul Fahmi ya? Kira-kira endingnya seperti apa ya? Apakah kayaknya sih Inara dan Ihsanul bakal bebas dari pidana, cuma yang paling aku penasaran itu apakah Mawa akan kembali sama Ihsanul gitu ya, ataukah nanti Ihsanul dan Inara akhirnya bersama, ataukah mereka akhirnya berpisah semuanya ya, antara Inara sama Ihsanul ataupun Ihsanul sama Mawa gitu guys. Mungkin kalian punya pendapat bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa dibantu subscribe channel kedua aku yaitu Uki Kevin Reaction ya, supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys ya. Dan channel pertama aku ada Uki Kelvin guys ya. Sekian infonya, kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.